Cerita horor KKN di Desa Penari membuat banyak orang penasaran, mulai dari tokoh yang ada di dalam cerita hingga lokasi Desa Penari itu sendiri. Banyak yang menduga jika cerita KKN di Desa Penari itu terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun setelah ditelusuri lebih dalam dengan menilik ulang petunjuk-petunjuk di cerita KKN di Desa Penari, terdapat Desa Dukuh Kecamatan Gelagah yang cocok dengan petunjuk tempat dan cerita. Analisa yang dibuat tentu berdasarkan petunjuk-petunjuk lokasi yang disebutkan dengan inisial di cerita Simple Man. Berikut rangkuman analisa yang merujuk kepada lokasi tempat KKN di Desa Penari, yang kami kutip juga dari komentar netizen yang mengetahui dengan tempat yang mempunyai kemiripan dan temuan diduga foto-foto anak KKN yang beredar di sosmed. Ada 14 mahasiswa ikut KKN, ada dosen pengawas. Di kisah yang ditulis Simple Man, tokoh utama KKN di Desa Penari hanya 6 orang, yakni Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, serta Wahyu. Namun faktanya adalah ada 14 mahasiswa yang ikut kegiatan KKN. Simple Man juga mengatakan dosen pengawas sebenarnya ikut terlibat. Simple Man memilih untuk mengurangi jumlah tokoh karena tidak ingin kewalahan menuliskan inti cerita serta pesan yang ingin disampaikannya. Dan mungkinkah foto 15 orang yang beredar diduga terdiri dari 14 peserta KKN dan satu dosen? Dan tak hanya itu, banyak YouTuber yang mendatangi Desa Dukuh dan bertemu dan mewawancarai orang yang diduga Pak Prabu, yaitu Pak S. Dalam wawancara, Pak S atau Pak Prabu banyak cerita tentang desa terduga lokasi KKN Desa Penari tersebut. Berita yang beredar di Banyuwangi ada 14 desa adat Osing. Dua diantaranya adalah Desa Kemiren dan Desa Dukuh yang terletak ada di Kecamatan Gelagah. Dan masing-masing masyarakat adat Osing memiliki dayang atau buyut. Mbah Buyut Cili adalah buyut dari Desa Kemiren, sedangkan Mbah Buyut Saridin adalah buyut warga Dukuh Kopen Kidul, Dusun Kampung Baru, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah. Kampung ini terletak utara Kemiren dan timur Desa Olesari dan di selatan Desa Paspan, di barat Desa Kenjo. Jadi, untuk suara gamelan mistis tidak hanya terdengar di Kemiren dan Dukuh saja, tetapi desa-desa sekitarnya, karena suara seperti itu terdengar hingga jarak 5 kilometeran. Sedangkan Dukuh, Kemiren, dan Paspan adalah tetangga desa secara administratif, sehingga kearifan lokalnya sama persis. Ciri khas warga Osing Kemiren adalah kasur yang berwarna hitam dan bawahnya berwarna merah yang dijemur pada saat sebelum berlangsung upacara Ider Bumi. Ajaran leluhur adalah aja ditegor mesa kaken sumber marahi mata adalah larang menebang pohon di pinggir sungai karena dapat mengganggu makhluk lain yang tak kasat mata. Juga jangan mandek negoro nanduro sulo. Ajaran menanam pohon pengganti sebelum memotong pohon. Juga larangan memotong pohon, sanding mayit, atau melintas di atas sungai. Ini warisan kearifan lokal. Pada sumber air di wilayah Osing, menurut tetua adat, selepas Isya sering terdengar bunyi-bunyian gamelan. Gamelannya Wong Medi, menurut mereka, dan anak-anak tanpa didampingi orang dewasa
dilarang main di daerah sumber pada jam 12 siang. Ini berlaku sampai sekarang. Ada banyak sumber di Kemiren yang dikeramatkan, yakni sumber Penawar, sumber Wadon, dan sumber Lanang. Ketiganya merupakan sumber mata air Kedungrum yang juga dikeramatkan. Itulah info-info yang kita temui yang mirip dengan isi cerita KKN Desa Penari. Benar atau tidak itu masih jadi rahasia si Simpleman dan yang punya cerita terjadinya peristiwa KKN viral itu.